Halo sobat, pada episode kali ini kita akan menjelajahi keberagaman budaya di seluruh dunia dengan fokus pada kebiasaan dan tradisi yang mungkin terdengar aneh, bahkan ekstrem bagi kita. Dari ritual unik hingga praktik yang jarang ditemui, mari kita meresapi kekayaan budaya yang membuat dunia ini begitu menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Suku Agori di India. Suku Agori adalah kelompok suku atau sekte keagamaan yang berasal dari India. Mereka hidup di sekitar area kremasi di Varanasi, sebuah kota suci di tepi sungai Ganges. Suku Agori dikenal karena praktik-praktik spiritual dan keagamaan yang unik dan kontroversial. Salah satu praktik utama suku Agori adalah meditasi di dekat kuburan atau tempat pemakaman. Mereka percaya bahwa tempat-tempat ini adalah tempat yang penuh energi spiritual dan dapat membantu mereka mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Suku Agori mengabdikan diri pada Dewa Shiva, salah satu dewa utama dalam agama Hindu yang sering dianggap sebagai dewa penghancur dan pencipta. Mereka meyakini bahwa dengan mengadopsi perilaku yang dianggap tabu atau ekstrim, mereka dapat mencapai pencerahan spiritual. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari kehidupan suku Agori adalah konsumsi daging manusia. Mereka diyakini mengonsumsi daging manusia sebagai bentuk transendensi spiritual dan sebagai tanda penghormatan kepada Dewa Kali. Meskipun hal ini mungkin tidak dilakukan oleh semua anggota suku, ini adalah praktik yang seringkali menarik perhatian dan kontroversi. Suku Agori juga dikenal menggunakan abu dari pembakaran jenazah sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Mereka mempercayai bahwa abu tersebut memiliki kekuatan spiritual dan dapat memberikan kebijaksanaan dan kekuatan. Anggota suku Agori seringkali memilih penampilan yang mencolok, dengan melumuri tubuh mereka dengan abu atau seringkali tanpa pakaian. Ini dapat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap norma-norma sosial konvensional. 2. Suku Jifaro di Amazon. Suku Jifaro, juga dikenal sebagai Shuar atau Ashuar, adalah kelompok suku adat yang mendiami wilayah hutan hujan Amazon di Amerika Selatan, terutama di wilayah Ekuador dan Peru. Suku ini dikenal dengan tradisi perang kepala dan praktik mereduksi ukuran kepala manusia, yang dikenal sebagai Sansa atau Shrunken Heads. Salah satu ciri khas suku Jifaro adalah praktik perang kepala. Dalam tradisi ini, anggota suku akan berpartisipasi dalam ekspedisi perang untuk mengumpulkan kepala musuh yang telah terbunuh. Proses ini melibatkan serangkaian ritual dan tindakan simbolis yang dianggap penting untuk mengambil kekuatan roh musuh dan melindungi suku. Setelah kepala musuh diperoleh, suku Jifaro melakukan proses khusus untuk mereduksi ukuran kepala tersebut. Proses ini melibatkan penghilangan tengkorak dan otak, diikuti oleh penyusutan kulit kepala. Kepala yang telah dirakit ini disebut Sansa, dan dianggap memiliki kekuatan magis dan melindungi suku dari roh jahat. Suku Jifaro memiliki kepercayaan yang kuat terhadap dunia roh dan memegang keyakinan bahwa Sansa memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemiliknya. Setelah kepala direduksi, proses ritual melibatkan berbagai upacara untuk memperkuat kekuatan magis kepala tersebut. 3. Suku Kanamari di Amazon, Brasil. Suku Kanamari adalah kelompok suku pribumi yang tinggal di kawasan Amazon, Brasil. Mereka dikenal karena hidup di wilayah hutan hujan Amazon yang luas dan terpencil serta mempertahankan tradisi dan gaya hidup mereka yang sangat terkait dengan lingkungan alam sekitar. Suku Kanamari memiliki sistem kepercayaan dan upacara adat yang kuat. Mereka mempraktikkan berbagai ritual yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti upacara panen dan perburuan. Selain itu,
Mereka percaya pada roh-roh hutan dan makhluk gaib. Sebagian suku Kanamari terlibat dalam tradisi inisiasi yang melibatkan penempatan sarang semut yang sangat beracun di sarung tangan pemuda yang sedang mengalami inisiasi. Pemuda tersebut diharapkan untuk menahan gigitan semut tersebut tanpa menunjukkan rasa sakit atau ketakutan selama beberapa menit sebagai bagian dari ujian keberanian. 4. Suku Mursi di Ethiopia. Suku Mursi adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah Omo Valley di Ethiopia, terutama di sekitar daerah Sungai Mago. Suku ini dikenal karena tradisi dan kebiasaan mereka yang unik, termasuk praktik menciptakan lubang pada bibir bawah dan memasang cincin tembaga atau kayu sebagai hiasan. Salah satu ciri khas yang paling terkenal dari suku Mursi adalah penggunaan labret, yaitu menciptakan lubang pada bibir bawah. Suku ini biasanya menggunakan cincin tembaga atau kayu yang semakin diperbesar seiring waktu. Perempuan Mursi biasanya lebih sering melibatkan diri dalam praktik ini daripada pria. Lubang bibir ini dianggap sebagai tanda kecantikan dan keberanian. Selain lubang bibir, suku Mursi juga menghiasi tubuh mereka dengan lukisan tradisional dan tanda-tanda yang terbuat dari tanah atau campuran tanah dan air. Mereka seringkali membuat pola-pola artistik yang rumit pada wajah dan tubuh sebagai bentuk ekspresi seni dan identitas etnis. 5. Suku Fore di Papua Nugini. Suku Fore adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah pegunungan tengah barat di Papua Nugini. Mereka mendiami daerah yang dikenal sebagai Provinsi Tengah Tinggi, yang sebagian besar terdiri dari pegunungan dan hutan hujan tropis. Suku Fore umumnya hidup dari pertanian dan berkebun. Mereka menanam tanaman seperti ubi jalar, pisang, dan sayuran sebagai sumber utama makanan mereka. Rumah tradisional mereka terbuat dari anyaman dan atap daun. Struktur rumah ini biasanya melibatkan beberapa kamar yang dapat digunakan oleh keluarga yang lebih besar. Suku Fore memiliki warisan seni dan pertunjukan tradisional. Mereka sering mengadakan upacara adat dengan tarian, nyanyian, dan seni rupa yang mencerminkan nilai-nilai dan mitos-mitos mereka. Salah satu aspek yang cukup terkenal dari suku Fore adalah praktik kematian mereka. Beberapa kelompok suku Fore di masa lalu terlibat dalam tradisi memakan otak manusia sebagai bagian dari ritual keagamaan. Praktik ini kemudian terbukti menyebabkan penyebaran penyakit kuru yang memicu perhatian dunia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Oleh karena itu, sejak itu, praktik ini telah dihentikan. 6. Thaipusam, Malaysia dan Singapura. Thaipusam adalah salah satu festival Hindu yang dirayakan oleh komunitas Tamil di Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Festival ini biasanya dirayakan pada bulan Kai dalam kalender Tamil, yang jatuh pada bulan Januari atau Februari dalam kalender Gregorian. Thaipusam adalah perayaan yang penuh semangat dan memuja Dewa Murugan, dewa perang dan kemenangan dalam tradisi Hindu. Salah satu perayaan Thaipusam yang paling terkenal dan spektakuler terjadi di Batu Chaves, sebuah tempat suci Hindu terkenal di luar Kuala Lumpur, Malaysia. Kavadi Atam adalah bentuk tarian yang dilakukan oleh para pengikut yang membawa kavadi. Tarian ini melibatkan gerakan yang dramatis dan terkadang ekstrim, yang seringkali mencakup gerakan melompat dan berputar-putar. Sebagian pengikut Thaipusam melakukan pengorbanan pribadi dengan menusuk tubuh mereka dengan tombak, jarum, atau bahkan rangkaian buah pisang melalui kulit, daging, atau lidah mereka sebagai bentuk pengorbanan pribadi dan penghormatan terhadap dewa mereka. 7. Suku Yanomami, Amazon. Suku Yanomami adalah suku pribumi yang tinggal di daerah hutan hujan Amazon, yang melintasi perbatasan antara Brasil dan Venezuela. Mereka memiliki tradisi dan praktik budaya yang unik, termasuk kebiasaan menelan abu mayat sebagai bagian dari ritual pemakaman. Dalam praktik ini, setelah seseorang meninggal di suku Yanomami, tubuhnya biasanya dibakar.
Abu dari mayat tersebut kemudian diambil dan dicampur dengan air atau sagu, membentuk pasta yang dapat ditelan. Anggota keluarga atau komunitas yang terkait dengan individu yang meninggal akan menelan campuran abu tersebut sebagai tanda penghormatan terhadap roh orang yang telah meninggal. Praktik menelan abu ini diyakini sebagai cara untuk memungkinkan roh orang yang meninggal untuk terus bersatu dengan komunitas mereka. Ini merupakan aspek dari pandangan dunia spiritual dan kepercayaan suku Yanomami. Menurut kepercayaan mereka, dengan menelan abu, hubungan antara orang hidup dan roh orang yang meninggal dapat dipertahankan. Harap diingat bahwa ketika kita membahas kebiasaan dan tradisi suku adat, penting untuk memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Sementara beberapa praktik mungkin terlihat ekstrim bagi beberapa orang, bagi komunitas tersebut, itu mungkin merupakan bagian integral dari identitas dan warisan budaya mereka. 8. Suku Asmat Indonesia. Suku Dani adalah kelompok etnis yang tinggal di pegunungan Lembah Baliem, di Provinsi Papua, Indonesia. Mereka terkenal karena tradisi budaya mereka yang unik dan kehidupan sehari-hari yang terjaga dengan kuat. Salah satu tradisi paling mencolok dari suku Dani adalah memotong jari tangan. Tradisi ini terkait erat dengan upacara adat dan memiliki makna khusus dalam konteks budaya mereka. Dalam suku Dani, memotong jari merupakan bagian dari proses berkembangnya seorang anak menjadi bagian penuh dari komunitas. Pemotongan jari ini biasanya dilakukan pada saat seseorang mengalami peristiwa tertentu, seperti kematian orang tua atau saudara, atau sebagai simbol transisi ke tahap dewasa. Proses pemotongan jari ini melibatkan pemotongan ujung jari menggunakan pisau tajam atau alat tradisional lainnya. Setelah pemotongan, darah yang keluar seringkali dianggap sebagai representasi dari kesucian dan kehidupan yang terus berlanjut. Tradisi ini diyakini dapat membawa keberuntungan, perlindungan, dan kekuatan bagi individu yang menjalaninya. Meskipun bagi banyak orang, konsep memotong jari mungkin terdengar ekstrim atau bahkan mengejutkan, dalam konteks budaya Dani, ini merupakan bagian dari warisan budaya yang dihormati dan dipelihara. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat Dani, yang seringkali sangat terikat dengan alam dan siklus kehidupan. Itulah beberapa fakta menarik tentang kebiasaan aneh atau tradisi yang tidak lazim dari berbagai suku di belahan dunia, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.